Itu adalah kawasan dunia sakral bagi masyarakat Tengger ya. Di situ ada Punden Kutukan. Nah, Punden Kutukan ini merupakan batas antara dunia manusia dengan dunia dewa, dunia suci, dunia profan dengan dunia suci, yang mengarah kepada savana dan yang mengarah ke lautan pasir itu merupakan dunia suci. Begitu dalam kosmologi orang Tengger. Nah, terkait apakah itu kemudian merusak ekosistem? Karena dipandang tidak ada tegaan ataupun ada bentang alam yang dirusak, begitu ya. Pertanyaannya adalah membangun bangunan-bangunan beton, begitu ya, membangun fondasi-fondasi, gitu ya, prasarana itu sebetulnya juga sudah merupakan bentuk dalam tanda petik perusakan. Tetapi perusakan yang paling masif menurut saya adalah bukan terletak kepada kerusakan ekosistemnya begitu, tetapi kepada nilai-nilai. Nah ini, kepada nilai-nilai itu terrefleksi dari ekosistem. Dalam artian begini, kawasan Tengger itu bukan sekedar kawasan kosong gitu loh. Ya, tidak ada makna, bukan hanya kawasan fisik bentang alam gitu loh. Tapi buat orang Tengger, kawasan Tengger ini adalah kawasan yang merupakan bentang alamnya, kawasan hutannya, ekosistemnya, itu merupakan alamat kebudayaan gitu loh. Jadi rahim budaya, kurang lebih seperti itu. Alam terkembang menjadi guru lah kalau dalam peribahasa begitu ya. Sehingga saya melihatnya bahwa kerusakan yang masif justru kerusakan nilai-nilai. Nah, erosi nilai-nilai itu akan mengakibatkan erosi ekosistem itu sendiri, kerusakan lingkungan sendiri ya, nilai-nilai itu karena sudah dicontohkan sebuah contoh yang tidak baik gitu ya dalam perspektif wali. Ini bagaimana ini di dekat Punden kawasan suci dibangun nggak ada apa-apa kok, nggak ada masalah kok begitu. Itu kan kesan dari orang luar begitu loh. Bagi orang Tengger yang memang memiliki keyakinan yang kuat itu sebetulnya sebuah persoalan gitu loh. Itulah yang harus digali dan dicari oleh Taman Nasional saya kira. Karena orang Tengger itu sifatnya adalah menghindari konflik, tidak menunjukkan ke permukaan ketidaksetujuannya, dia cenderung menyimpan. Nah ini dari hasil beberapa penelitian saya menunjukkan seperti itu. Nah, kalau hanya yang diminta pendapat adalah para elit, kepala desa, mantan kepala desa misalnya seperti itu, para tokoh perangkat desa, ya otomatis satu frekuensi saja dengan pemerintah begitu ya. Dan menurut saya harusnya itu digali sampai kepada masyarakat, karena orang Tengger ini komunal ya, orang Tengger ini komunal, tidak individual. Nah itu harus digali menyeluruh, satu desa harus diketahui. Makanya saya cukup terkejut kalau di situ hanya digunakan UKL UPL. Harusnya studi AMDAL dong gitu loh ya. Saya tidak tahu apakah studinya UKL UPL, studi AMDAL atau tidak ada sama sekali. Karena tidak pernah ada informasi kepada publik. Ini loh dokumennya, ini loh gitu ya. Tapi penjelasannya adalah studinya UKL UPL dan mendasarkan kepada peraturan Menteri LHK tentang wisata alam. Nah, peraturan Menteri LHK wisata alam itu hanya mengizinkan adanya jembatan kanopi. Tidak ada jembatan kaca. Hanya diizinkan jembatan kanopi dan tidak boleh menebang pohon pembangunan itu. Di situ kenyataannya menebang pohon loh ya. Lahan parkir yang dibuat itu menebang pohon gitu loh. Dari beberapa hal ini aja Taman Nasional tidak konsisten begitu ya. Sementara Pak Dirjen bilang di situ tidak ada jembatan kaca. Tapi saya mendengar kabar terakhir ada jembatan kaca kan begitu. Ini kan menjadi tidak elok begitu ya. Jadi Bromo Tengger Semeru itu kawasan pusaka sojana. Kawasan yang sudah dari alami dan budaya sudah sangat indah. Kenapa harus dijejali dengan benda-benda buatan, artifisial yang justru tidak mendukung kawasan, tidak mendukung kesadarpahaman masyarakat ke situ akan konservasi gitu loh. Jembatan kaca kan perlunya lah untuk selfie saja begitu loh. Ya, itu lebih melihatnya kan hanya sebagai wisata-wisata yang sifatnya Disneyisasi aja gitu loh ya, tidak menopang wisata alam yang tidak memperkuat kesadarpahaman dan kesadartahuan konservasi